أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukuran lillah. Salatu wa salaman da'iman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudkhiluna al-jannah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qalbi. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatik. Tidak ada akan satu ucapan yang indah dan mulia pada pagi hari ini selain daripada sama-sama kita panjatkan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah beserta dengan ucapan salah dan salam kepada Jamal alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Serta kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini pada tempat yang mulia ini dapat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahmat dan sejahtera yang telah diturunkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mulia dan kita muliakan Bapak Bupati beserta rombongan, beserta para alim ulama yang di dalam Kabupaten Semir, mungkin kalaupun ada dan sekitarnya yang ikut hadir pada acara Bengkoroyo. Yang mulia dan juga muliakan seluruh pimpinan daerah, kelembagaan syariat yang diajarkan di dalamnya akan ilmu syariat seperti yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para alim ulama sebagai khalifah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada pagi hari ini pada tempat yang mulia ini, dan tidak terlupa dan tidak dilupakan cuma nomor 2 pada sebutan tapi bersama pada ingatan, yaitu seluruh tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan syariat dan pimpinan rakyat yang hadir daripada seluruh jenjang pada tempat yang mulia ini. Juga tidak terlupa daripada ucapan terima kasih. Akhir sekali pada sebutan kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang susah dan padat
pada pagi hari ini hadir pada tempat ini yang tidak lain tujuannya adalah sama-sama untuk menyaksikan akan suatu upacara peresmian suatu dayak di mana dalam dayak ini akan diadakan syariat yang saat ini sebagai modal pangkal untuk kita semua yang kita persiapkan sebagai modal akan yang kita ambil manfaat di hari yang kedua nanti, yaitu di negeri akhirat. Alhamdulillah, sungguh berbahagialah seluruh masyarakat di kampungnya mempunyai Alui Putih dikenal Alui Putih kerana adanya Dayak. Dengan dikenal Alui Putih dikenal kecamatan, dengan dikenal kecamatan dikenal kabupaten, dengan dikenal kabupaten dikenal bupatinya. Alhamdulillah. Terlepas daripada hal yang demikian, saya mendapat undangan untuk hadir pada pagi hari ini kembali dalam rangka untuk menyaksikan akan acara yang mulia ini. Ini adalah satu penghormatan besar di pihak pimpinan daerah beserta saya rasa sepakat juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini dan sekitarnya. Dengan demikian, hadirlah saya kemari. Dengan hadirlah kemari, dapatlah bertemu terutama sekali dengan bupati. Ini terutama. Belum pernah oleh saya yang terhadiri akan satu upacara kecil dan orang tak melaksanakan saudara yang hadirnya bupati kita bilang bupati kita ini. Pulang dua kan harus tayang ke sini. Mohon saya nyokol dan buka apa mantap. Sungguh-sungguh Pak Bupati itu Pak Bupati. InsyaAllah dalam sebagai pimpinan dah sini Yohana mencantikan. InsyaAllah apa yang dibutuhkan juga Pak Bupati. InsyaAllah Bupati akan bantu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuma ini pesan tuan. Apabila pikiran-pikiran dah provinsi nyobek terduku. Kerana pikiran-pikiran belah provinsi, dia 12 provinsi daripada Aceh. Nyo mohon luruan dan kawan-kawan minta mohon. Seluruh rakyat Aceh bermohon. Aceh satu. Sejak Watech Abdul Rahman sampai ke mana Aceh satu. Selama Indonesia masih kokoh, Aceh harus satu. Hanya pecah provinsi. Kerana pikiran-pikiran pihak-pihak kelompok daripada orang Aceh sendiri untuklah provinsi. Benar nyobek bukan. Apabila kita nyobek belah provinsi, sebahagian provinsi Aceh kena digabungkan dengan Sumatera Utara. Digabung dengan Sumatera Utara. Apabila digabung dengan Sumatera Utara, ditalu maka provinsi Aceh le Sumatera Utara. Gak ada nama Aceh. Apabila oleh suatu bangsa melupakan kepada sejarah bangsanya, berarti bangsa itu sendiri yang meletakkan bangsanya pada percaturan dunia. Lenyap, tidak ada kedengaran Aceh dia mengamu. Hanya suatu penyampaian untuk rasa yang tidak pernah disampaikan oleh pihak yang lain. Untuk rasa ini menjadi suatu bahan renungan bagi kita orang Aceh. Tidak beda Aceh Temir dengan Aceh Sabang, tidak beda. Satu.
Aceh satu, bangsa Indonesia Aceh satu. Provinsi Aceh harus satu di Alhamdulillah. Setuju? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada mana hati roti bukti yang lagi buat kita tengok, insyaAllah. 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 Kita tengok doa bersama. Ya, Bapak Bupati kita nyonya melanjutkan umur Allah Ta'ala, beri hidayah Allah Ta'ala, dan beri kekuatan Allah Ta'ala mampu hantarkan kita nyonya kepada kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, nama uraunya adalah urau acara peresmian bagi pembukaan Dayak. Apabila sukan Dayak berarti suatu kelembagaan tempat diajarkan akan syariat. Mudah-mudahan urangnya sama-sama kita nyawa tak kenal, tahdiri tempatnya adalah untuk sama-sama tak ikuti akan acara tersebut, acara peresmian berdirinya akan Dayak bak tempat kita nyawa. Sekali lagi, dengan dikenalkan nada asino, dikenalkan Kampung Alu Air Putih, lagi punya orang kata pula, sampai dikenalkan Bupati, sampai dikenalkan Bupatinya. Nah, sekali lagi Bapak Bupati mohon uluntuan kat Tuhan. Uluntuan jak tiga trik dayanya beri-berinya. Alhamdulillah. 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 Nyo belum fokuskan pembicaraan kepada untuk perkenalkan Dayak. Anggukun Dayak Kuadra. Dayak adalah suatu kelembagaan tempat gubernur syariat. Kemudian syariatnya dari mana datang? Ini yang perlu kita hayati dan terekam dalam diri kita masing-masing, supaya kita tidak salah pedoman. Yang utama tidak diutamakan, yang bukan utama itu yang diutamakan. Dayak adalah suatu tempat untuk jalankan syariat. Dari mana datangnya syariat? Syariat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi nama acara itu Islam. Apa? Islam. Nak terdengar suara orang kita berikut? Nada. Namanya Islam. Islam ini, syarat ini adalah terdiri daripada dua sisi, dua cabang. Satu, cabang hukum syariat dan ubudiyah. Yang kedua, cabang akidah. Syarat ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi nama dengan Islam. Digabungkan akan dua patah kata itu jadilah syariat Islam. Terdirinya dari dua cabang. Cabang hukum syariat dan cabang ubudiyah dan cabang akidah. Cabang hukum syariat dan ubudiyah kembali kepada Islam. Cabang akidah kembali kepada iman.
digabungkan akan dua patah kata tersebut, jadilah Islam iman. Makanya ada muslimin dan mukminin. Tujuan syariat adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Empat patah kata dari Al-Quran. Ke dalam empat patah kata itu masuk surah Al-Quran, mulai pada Alif Lam Mim sampai kepada surat An-Nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Artinya hablum minallah untuk mengaturkan akan hubungan antara manusia dengan Allah, sebagai manusia itu adalah hamba, dan untuk mengaturkan akan hubungan manusia sesama manusia yang suruhkan manusia ini adalah sebagai suatu yang bersaudara. Makanya dalam Al-Quran yang lain Allah berfirman, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, maksudnya dipegang Allah Ta'ala akan manusianya bukan untuk memakai, bukan untuk musuh-musuh, tapi untuk ta'aruf, untuk mengagat, untuk menjerok. Yang firman Allah Ta'ala, jalan untuk jalan pakai manusianya sama manusia yang diikat oleh pertama, manusianya adalah satu bangsa manusia turunan daripada Adam, bersuara madu yang diikat kementerian dan sebuah agama sesuai hukum ayat tersebut. Dengan Cina, dengan Belanda, dengan Amerika, dengan segala-gala, kan juga dah ada untuk memakai. Makanya ayat Quran tersebut itu menyuruh kepada anak manusia. Cuma yang nak hero dan ada begitu orang yang beriman kepada Allah. Tapi menyokapnya adalah dipepeh nak kesempatan untuk dihancur dia. Dia tak kalah dia kena orang mana kapal dia tak kalah. Di mana nanggro yang mayoritas kafir, apabila akan jalan kita ancam oleh Islam. Mana kapal nanggro? Mana kapal nanggro? Tak kalah nanti nanggro Cina di pantai oleh Islam yang mayoritas. Hanya ni kerana ni menafi lagi di India, menafi di tempat-tempat yang lain. Agama Islamnya agama pendamai. Jadi dalam halnya yang masalah jihad yang betul untuk mendamaikan dunia yang salah sabuk. Makanya di mana-mana tempat nanggro yang dikuasai oleh kerajaan Islam boleh hidup akan orang yang kan beragama dengan Islam. Tapi di mana tempat yang dikuasai oleh negara oleh orang yang kan beragama Islam, apabila nak sempat untuk dihancur, maka dihancur berlaku orang Islam. Maka nyukuh yang tengah rasa bala bawa teh orangnya. Lagi ni pula lipat zaman punya orang. Apa parti alhamdulillah. Maaf parti maaf ya. Lewat parti punya. Paisan bukan. Paisan. Islamnya adalah agama pendamai. Cuma nyukuh yang kira-kira tersinggung hal yang menyangkut dengan orang berapa kita orang ubah orangnya
Jadi kata dia sabah daya. Di mana badanya gubernur cari syariat. Yang tujuan syariat adalah kod untuk memakai sesama manusia. Islamnya datang adalah untuk mendamaikan manusia. Maka surat kenyataan membuktikan oleh seluruh umat Islam di mana mancanegara. Bebas kudeta orang kafir. Bebas kudeta. Tidak boleh diganggu sejak bangsa Rasulullah. Tapi di mana negara, apabila negara dikuasai oleh orang kafir, apabila nawacin untuk dipancing oleh Islam, tetap dihancurkan oleh Islam. Itanya ingin berberikan, jawabannya ingin hidup sendiri. Indonesia mantau dapat tahu yang kita akan berdapatkah nilai-nilai ajaran daripada syariat syariat Islam. Nilai syariat Islam. Baiknya manusia tidak sempurna baik manusia apabila tidak baik akhlak manusia. Memakai sama manusia itu bukan akhlak yang baik. Bergah Allah Ta'ala. Ditanya oleh Allah Ta'ala sebentuk seindah-indah bentuk bentuk makhluk Allah. Khalaqnakum fi ahsani taqwim. Kenapa? Ini hanya lafaz Quran. Alhamdulillah. Cuma menyoman najir berbuat salah tapi ucapan najir lafaz Quran tapi menyoman najir berbuat salah. Allah Ta'ala menyatakan nyebutkan manusianya seindah-indah makhluk. Seindah-indah makhluk. Makanya sebelum makhluk Allah Ta'ala yang ke manusia, malai lagi membuat manusia. Malai lagi buat, malai lagi tengok. Lagi itu pun dah ikut cakap. Malai lagi tengok. Itu pun mereka itu bentukannya tidak baik. Itu pun lah. Misalnya, gaknya itu buah, maka malai. Jadi, manusia pada itu harkat dari sebagai manusia, malai lagi, sabar dengan manusia, itu malai. Sampai jika ini yang manusia. Sabar saya juga mau. Sabar saya juga mau. Patut cima amah cakap orang lemah orang yang berjalan. Tak sampai hari itu. Bahkan kena jemput oleh lemah. Tapi yang kurangnya, ditanya orang Jawa itu boleh lintas untuk menghindarkan kecelakaan, anak ada pulang pemirah ada yang berjalan. Anak ada pulang pemirah, ada pulang berjalan, ada pulang. Nyatuna dan tupu untuk menghindarkan kecelakaan. Nyok yang betul. Sekalipun manusianya indah, bentuknya berat Allah Ta'ala. Apabila tidak indah akhlak, tidak indah juga. Pak indah itu langgar atau lalu Pak indah juga. Jadi makanya itu, sudahlah Allah Ta'ala menjadikan manusia ini
menciptakan dengan seindah-indah ciptaan. Untuk kesempurnaan indah tersebut, Allah Ta'ala menurunkan akan syariat untuk kita ketahui akan aturan hidup. Kita yang mudah, nak aturan mudah. Orang mudah, nak aturan mudah. Sekarang mendung nak aturan mendung. Nak aturan. Jadi mengikuti akan hal tersebut, ini dikatakan akhlak yang indah. Jadi kitanya, dah langgar rabu-rabu jalan yang jatuh oleh pemerintah untuk menghindarkan kecelakaan. Bila sampai sekilah orang lain, kita usah orang lain. Anak tu buat orang. Baik benar. Yang menang tahu berarti. Ya, baik. Mana ya tu? Ya, melanggar aturannya apa? Mana? Ya, baik. Langgar aturan berdukung dengan konhusul kan akhlakul karimah. Langgar akhlak. Jadi makanya sekalipun Allah Ta'ala menciptakan akan manusia ini seindah-indah ciptaan, tapi kalau tidak baik akhlak, ya hati indah bentuk badannya sendiri, indahnya rupa, indahnya anggota, sehat segala, tidak berarti. Kalau akhlaknya tidak indah, benar yang lainnya. Ya, kenapa kan katanya yang berahnya kan berarti yang ini kita orangnya. Apabila kita pakai kereta, dah lalu banyak hanya duit dia lampu merah. Tangan kiri kanan, adakah anak polisi sana? Jadi kita ni. Dan pura-pura cakap lagi. Ya, jadi makanya salah satu daripada hikmah atau tujuan oleh Allah SWT mengutuskan akan Rasulullah sebagai Rasul, di samping daripada untuk membawa syariat adalah tujuannya untuk memperbaiki budi pekerti akhlak manusia. God indah urang peranihan God, kenapa itu indah? Makanya indah akhlak ini adalah kesempurnaan bagi indahnya manusia. Tidaknya gagatan, sihat gagatan. Penampilan kita yang menarik, simpatik oleh kalangan kitanya. Tapi akhlak berdatang, buka menaruh, senang dalam hati manusia atau menaruh benci, bagaimana? Tentu benci. Alhamdulillah, nyukuh kata diri termasuk kelembagaan. Kendaya yang hadir ini orangnya. Dayahnya adalah suatu kelembagaan tempat penuh syariat. Kepuas syariatnya untuk mengatur akan hubungan manusia dengan Allah dan mengatur hubungan manusia sesama manusia. Dengan demikian terjagalah dengan dua bapa. Jadilah dalam Al-Quran itu hablum minallah wa hablum minan nas. Alhamdulillah. Kata ini sebuah kelembagaan bak tempat kita nyonya. Yang di mana dalam lembaganya penuh syariat. Yang tujuan syariat adalah untuk membentuk hidup manusia. Hubungan dengan Allah jatuh udip, hubungan dengan manusia jatuh udip, sehingga terjadilah kedamaian dalam udip kita keseharian. InsyaAllah. Rabbana fir lana wa kafir anna sayyi'at wa tawaffana muslimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana la tu'akhidna
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ووالدينا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وطمس على وجوه أعدائنا وامسكهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولكن سلطهم علينا بذنوبنا اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا يا الله ولا تجعلنا يا الله محلا للبلوى اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.